Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada untuk di edisi siang kali ini Selasa tanggal 12 Agustus 2025 di Sriwijaya Siang. Pecah biasa kita akan mengawali perjumpaan kita di program obrolan UMKM lokal kita. Dan kali ini ada Siko Makanan di mana kita juga bakal ngobrol secara langsung bersama dengan ownernya yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Nah, ini jenis makanan tradisional juga ya termasuk kategorinya dan bukan cuma di daerah asalnya daerah di mana ini Jawa Barat ya kalau tidak salah ya. Tapi hampir menyeluruh di daerah seluruh Indonesia makanan ini mudah kita dapat ke. Pasti Manca Bicanya sudah kenal.
Ini ada batagor dan juga siomay. Langsung aja kita bakal kenalan. Ini ada Pak Sumardi dari owner Batagor Siomay Junet. Apa kabar Kak? Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Kak Ilham, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Ini namanya benar ya, Batagor Siomay Junet. Iya, Batagor Siomay Junet. Baik, dan ini kita bakal ngomongin tentang siomay dan juga batagor, jajanan tradisional dengan rasa yang khas, benar ya Pak ya? Betul. Nah ini kita pengen kenalan dulu mengenai siomay Junet atau batagor Junet ini sudah dijalankan sejak kapan nih Pak? Batagor Siomay Junet saya udah berjalan dari semenjak ini tahun SEA Games 2011 itu kami ada ada kegiatan SEA Games kami alhamdulillah. Oh yang 2018 ya? 2011. Oh 2011, Ya, udah lama ya? Udah lama. Jadi dari acara itu diajak atau kayak apa nih Pak? Ada inisiatifnya kayaknya Palembang bakal maju nih, ada acara banyak, acara meriah, acara besar. Jadi kami ada inisiatif buka Batagor Siomay Junet. Oh itu, jadi mungkin awalnya kepikiran kayak, wah ini bakal ada acara rame nih di Palembang. Iya. Kayaknya peluang untuk jualan gitu Iya, kan. betul. Tercetuslah ide kayaknya memilih siomay dan juga batagor ini untuk dijadikan jenis menu yang dimasak ini tadi ya. Iya. Dan ini awalnya artinya memang tidak terniat ya Pak ya? Secara tidak langsung mungkin? Niat juga. Niat Kan juga. Iya, kita kan ada rencana kan, kayaknya 2011 ini kan acara besar kan, langsung kan di Palembang dan Jakarta SEA Games ya kan. Kemarin itu kan saya ada inisiatif gimana caranya Palembang ini belum ada banyak jajanan, jadi kita buka Batagor Siomay ya kan. Dulu di Palembang mungkin di daerah depan Hodijah itu Batagor Siomay. Jadi belum menyeluruh, belum banyak yang tersebar di kota Palembang ini. Iya. Di awalnya memang ini batagor sama siomay? Iya, betul. Iya. Memang awalnya memang bisnis ini ya Pak ya? Iya. Pemilihan apa nih? Batagor Siomay Junet. Dari inspirasi Junet ini siapa nih Junet? Nama Banyak. anak kah? Iya banyak, alhamdulillah banyak yang bertanya ya kan di kegiatan UMKM, di kemarin seminar, di kegiatan kemarin saya ikut perlombaan di Pusri Competition 2024. Kemarin banyak yang nanya Dewan Juri kemarin kenapa namanya Junet. Kemarin saya jawab ya sejarahnya itu kan tempat warung kopi di daerah Jakarta, di daerah Gajah Mada. Itu tempatnya rame ya kan. Cuman jajanannya biasa sedikit aja gitu. Jajanannya itu istilahnya merakyat gitu kayak Indomie ya kan, kayak kopi susu ya kan. Tapi rame. Jadi kok rame nian di situ ya kan. Jadi inspirasi itu namanya saya ambil dibawa ke Palembang ya kan. Itu tempat tongkrongan saya dulu kan di waktu saya masih di sekolah, situ. ya kan, masih saya di Jakarta itu kan, masih bekerja di itu kan di restoran itu. Jadi saya ambil namanya, insya Allah ya ambil keberkahannya. Mudah-mudahan rame Batagor saya berkembang seperti warung kopi tersebut. Jadi itulah asal mula pengambilan namanya di sini Pak ya. Termasuk Pak Sumardi juga ini yang masaknya langsung kayak itu. Iya, kita ada beberapa yang ini resepnya langsung dari saya kan belajar dari Jakarta, dari orang Bandung yang langsung ya kan. Benar ya, kalau siomay sama batagor ini dari Bandung khasnya ya. Iya khas Bandung ya kan. Udah banyak di Jakarta, jadi saya kemarin dapat kerja di Palembang, saya buka inisiatif ya kan di Palembang belum ada batagor siomay yang enak ya. Jadi kita bawa dari Jakarta, insya Allah berkembang alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Udah jalan dari 2011 ini 2025 artinya sudah 14 tahun ya. Iya, alhamdulillah. Waduh. Ini perjalanan yang lumayan panjang, tidak singkat. Lumayan panjang. Banyak hal yang sudah dilalui di sini pasti ya. Iya, tapi kalau kita flashback lagi di awal adonyo batagor siomay Junet ini tampilannya memang sudah kayak ini atau malah justru kayak siomay kita yang di kampung-kampung tuh apa ya? Pakai kantong ya. Pakai kantong itu udah dipotong peta-peta kayak itu. Kita kan berjualan di pinggir jalan, di tempat-tempat kayak di Kambang Iwa ada kita kan, di kemarin kita baru buka di Pipareja ya kan, di Pak Jo Wetam. Jadi ada juga di cabang kita di Tangga Buntung, di Musi 2 di Gandus. Oke, jadi banyak titik ya sudah. 6 cabang kita. Wah, luar biasa. Kita juga ini Kak Ilham kita juga membuka kemitraan ya kan.
Franchise kayak itu ya? Franchise bisa, itu kemitraan kerjasama dia itu mau buka di tempat daerah ini kita supply-nya somainya alhamdulillah tinggal bagaimana regulasi mengenai franchise-nya itu tadi ya Pak ya. Betul. Sejauh ini sudah ada yang bergabung kayak itu? Ada yang mitra di beberapa kota, temen dia itu kan ngambil supply itu aja, somai aja. Oh, somai nyoba ya. Iya, jadi mereka itu yang kembangkan sendiri ya kan. Ini inovasi tambahan. Iya, mungkin mereka ada pakai merek sendiri, kami persilakan itu. Tapi tetap dengan supply bahan kita, bakunya. Iya, bahan bakunya dari Batagor sama Junet. Oke, baik. Jadi artinya ini bisa membuka peluang juga untuk yang lain ya. Iya, betul. Yang tertarik ingin terjun ke dunia kuliner, lebih khususnya UMKM di jenis menu Batagor dan siomay ini tadi. Oke. Dan kalau kita mengerucut lagi nih mengenai pertanyaan bedanya Batagor sama siomay itu apa nih Pak Junet? Pak Junet lagi. Bang Junet. Bang Junet ya? Iya, kalau ini memang panggilannya Bang Junetnya ya? Iya. Saya di berbagai kontak di kawan-kawan, di teman-teman UMKM itu banyak nama saya Bang Junet. Mereka juga lupa lagi nama aslinya ya. Iya, udah lengket di situ. Iya, alhamdulillah. Bagaimana nih Bang Junet perbedaan siomay dan juga Batagor? Di depan hadapan kita ini apa nih? Iya, ini ada Batagor somai ya kan. Ini kalau somai kan ciri khasnya kan dia itu kan lembut, dia kan dikukus langsung dari pancinya ya kan. Kalau Batagor itu juga terdiri dari somai juga tapi digoreng. Oke. Ya kan pangsitnya digoreng, tahunya digoreng, kailam ya kan, somainya digoreng. Jadi itu yang digoreng kalau. Tahu goreng. Beda dengan somai dikukus ya? Iya, kalau somai dikukus jadi mereka itu ada bedanya itulah. Cuman isinya mungkin ada perbedaan. Kalau somai itu identik ada sayurnya, parenya kan. Kalau Batagor itu mungkin cuman ada 3 macam ya kan, ada telur, ada bakwannya, bakwan kata kita Batagornya ya kan. Ininya pangsit gorengnya dan tahu gorengnya. Iya. Dan tapi kalau mengenai bumbunya sama ya? Bumbunya ya atau sama. Beda? Sama ya. Iya, cuman itu aja ininya cara isian, pengolahan, penyajiannya tadi. Itu kan salah satu dikukus, yang satu digoreng. Tapi mengenai bumbu dan juga isiannya sama ya? Iya, komposisinya ada kecap saus sama. Ya kan? Nah, tapi kalau mengenai penggemarnya paling banyak yang mana tuh? Yang siomay atau yang Batagor? Hampir seimbang Kak Ilham. Seimbang ya? Iya, ada juga kami kan ininya di bannernya kami bikin bisa di mix loh ya kan. Oh, bisa di mix. Iya, mix, maksudnya itu digabung ada yang dikukus, ada yang digoreng kayak itu. Misalnya kita bagi setengah-setengah ya kan, Batagornya setengah itu setengah ya. Oke, baik. Dan kalau mengenai apa lagi nih Pak, menjalankan bisnis ini Bang Junet direwangi siapa tuh? Uang rumah juga atau memang sudah banyak tim juga? Kalau tim di lapangan saya kita ada cabang 1 orang 1 titik. Ya jadi mereka itu langsung terjun ya kan di lapangan. Karyawan kita ininya mungkin udah sih kita training kan, ada yang ikut saya juga udah lama. Jadi paling kita pantau, kita survei, kita lihat kinerjanya, kita langsung seperti apa ya kinerjanya ya. Nah, kita pantau juga. Dan tentu kalau belajar dari perjalanan Bang Junet ini untuk supaya usaha kita berkembang sampai punya 6 titik cabang itu kayak apa tuh biasanya yang dipertahankan? Ya alhamdulillah Kak Ilham, kita tentu kan rasa kita tetap pertahankan. Konsisten ya. Dari harga juga, mungkin dari kita sama customer juga kita banyak dekat, kita berbagi kontak WA dulu kan. Dulu waktu musim BBM kita kontak BBM ya kan. Udah lama banyak langganan kita kan. Jadi dia tinggal, Kak mesen dong Batagor ya kan. Ya aku lewat ya gitu. Iya nanti aku tinggal ambil ya kan. Ya kadang mereka nyimpan nomor karyawan kita masing-masing ya kan. Jadi langsung dibuatnya kalau dia mampir lewat tinggal langsung jadi Kak Ilham. Jadi nggak usah ngantri lagi. Jadi kan langsung cepat. Itu kan ya ininya keunggulan kita biar dekat dengan customer. Jadi customer itu bisa loyal, kita bisa berinteraksi gitu. Jadi tetap ada komunikasi dengan customer itu tadi Kak ya. Iya betul. Tapi kalau untuk cabang yang pertama kali itu di mana? 2011 dulu tuh. 2011 di PS Kak. Oh di PS Mall. Iya di Dwi Kora bukan di. Oh di Dwi Kora. Ya kan? Jadi mana tuh? Soalnya aku kuliah tuh di 2000
13-12 aku kuliah lewat sana. Di itu ya, di Tridinanti. Ini banyak langganan kami orang Tridinanti. Banyak loh. mahasiswa situ ya. Iya. Di mana tuh kalau di Mereka Wikoranya? tuh kongko-kongko seperti apa? Oh, mungkin ini yang di dekat stadion itu ya? Bukan. Oh, bukan. Di stadion kan udah nggak ada 2011 kan, udah pada. Oh, bukan yang di jadi depan PSS. stadion banyak bejeber di jalan itu, bukan? Iya, kami nyebrangnya di Jalan Wijaya Kusuma itu. Oh, yang Wijaya ada di Kusuma. Kora itu. Oh, yang itu dekat Yang masjid dekat- itu ya? Yang deket Lewat masjid. samping? Iya, deket apa? Bakso. Oh iya 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 iya, bakso itu. Yang di sebelah ini ya, ada masjid yang Ya, persimpangan itu. Iya. Oh, di Di situ. situ kami deket apa ayam bakar itu kan. Mhm. Jadi awalnya di situ dan itu memang kebetulan apa? Memilih tempat itu karena dekat dengan kampus atau ada hal lain yang dilihat itu berpotensi lokasinya. Iya betul Kak Ilham. Di situ kan apa PS kan dulu kan rame banget ya kan. Rame karyawannya banyak dari Carrefour, dari JM ya kan. Banyak lah karyawan-karyawan itu. Ngumpul ke situ galau. Iya, dari jajanannya ke kami itu kan banyak juga tempat-tempat jajanan lain, ada bakso, ada ayam bakar ya kan, Haji Latif itu kan. Ya kami di situ ya kan. Jadi Itu ada yang jual buah juga ya, buah akuarium legend ya, itu. iya, Mamang itu ya. Mamang Ya, itu. kawan kita itu. Jadi memang awalnya di situ dan mulai berkembang merasa kayak apa nih, Bang Junet merasa kayak ini kayaknya sudah waktunya untuk buka cabang lagi. Di tahun berapa tuh? 2012 alhamdulillah. 2012. 2011 kita masih perkenalan, masih mencari-cari ini Pelanggan kan, ya. langganan, ya kan. Ya mungkin belum ada yang tahu kan. Lama-lama alhamdulillah mungkin masuk 2012 awal udah banyak yang tahu Kak Ilham. Jadi banyak langganan orang-orang PS, orang sekitar itu ya. Itu apa? Mahasiswa Tridinanti juga kami ada juga banyak langganan juga di situ kan. Nah kayak itu kan mau ke kampus lewat Dwi Kora mampir tempat kita kan. Kita kan dulu kan ada 2 meja situ kan tersedia ya. Jadi bisa buat mereka ngumpul dulu, bisa buat sambil makan udah itu ngobrol dulu di situ. Oke. Jadi kayak itu ya Pak ya. Dan kemudian untuk cabang kedua di mana? Kita kepo nih. Cabang kedua kita buka 2012 itu kita alhamdulillah kita dapat untung, kita buka cabang lagi, kita beli gerobak, kita beli peralatan, alhamdulillah kita buka di Waitam. Di Waitam. Iya. Dekat lagi dari tempat tinggal juga itu. Iya ya. Di Simpang itu ya? Iya Simpang. Yang ada Indomaret di Ya, situ. di salon, Dekat masjid itu. salon depan salon. Oh, di depan salon itu tahu. Oh, yang di Bude sana. salon, iya. Kan. Di Oke. situ kami sekarang kan udah pindah ke geser dikit ya. Nggak Sebelahnya jauh. lagi ya. Iya, jadi langganan kami mana nih Bang Junet nih? Taunya tanya-tanya. Sebelah itulah Iya, rupanya. tanya-tanya kawan-kawan yang apa pedagang situ di sana ya kan. Nggak jauh dari kita juga katanya. Oke. Iya. Tapi kalau dari versinya Bang Junet untuk memulai usaha di bidang kuliner, ini apa nih yang perlu disiapkan selain modal? Iya, mungkin yang pertama tadi kan kita 2011 itu kita lihat ini kan lihat peluang kan. Peluangnya. Ada peluang ya di sini kayaknya Palembang ini maju nih kan. Semakin rame ya. Iya, Banyak 2011, event-event juga. Iya. Kita lihat sekarang kan di daerah Kambang Iwa, di daerah Merdeka kan banyak jajanan masuk ya kan. Iya, petang-petang Kayak tuh luar mie biasa di gacoan, situ. Ya kan kayak ini kan berbagai apa merek brand udah masuk kota Palembang. Saya 2011 itu udah melihat ya kan Palembang ini ada potensi kan banyak eventnya ya kan kemarin kita Konser-konser musik iya, juga kan selalu ada. Dia pembangunan kita juga stadion, infrastruktur ya kan. Bagus ya kan ada LRT Benar. kemarin tuh kan ada pembangunan flyover jadi kan saya melihat ada peluang. Jadi kalau kita manfaatin sebagai Warga asli sini ya. iya untuk apa para Mengembangkan. warga ini kalau mau lihat mau maju ya insya Allah kalau ada peluang jangan takut. Benar. Oke. Dan mengenai nama Batagor Siomay Bang Junet, penamaan ini apakah sudah dihakikan? Ya sudah kita kan ada ini apa kita kan saya kan binaan rumah BUMN Sumsel ya Oh, kan. tergabung di situ. Iya, itu sudah saya minta tolong Mas Bobi, situ Kak Mukti yang di situ yang ya kita mentornya ke Adin di situ kan. Jadi saya minta tolong ya kan gimana itu kan. Kemarin saya masih tergabung juga di binaan UMKM Nusantara ya kan. Ayaruda. Oh ya, Roda juga ikut di Iya, situ. kemarin udah lolos kemarin itu kan program
program haki gratis dari Ayaruda kerjasama dari Kementerian Hukum ya kan. Ya kemarin kata Pak Ruda emang terpilih kan, dipilih kan di terbatas kita, jadi masuknya banyak. Tapi seleksi ya. Iya udah itu saya minta tolong dari rumah BUMN, alhamdulillah nanti diprosesnya sama mereka. Ya. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai apa namanya itu tadi kan bergabung di di bawah naungan rumah BUMN tadi. Sumsel ya. Sumsel tadi termasuk juga bergabung dengan komunitas UMKM juga di situ ya. Dari Bang Junet, apa nih impact yang dirasakan ketika kita berbisnis tapi kita bergabung juga dalam suatu wadah yang sama-sama basicnya itu di bidang UMKM? Iya, banyak Kak Ilham ya kan. Ya contohnya aja kita bisa ngikutin perlombaan, kita ngikutin event-event, diajak sama kawan-kawan. Ya kemarin ada event Bang Sumsel ya kan, kita diajak itu mengisi stand ya kan. Ada di acara di ini juga ya kan, dari Pusri juga kita mengikuti ini acara-acara di situ, kita berjualan di situ ya kan, gratis kayak alhamdulillah. Kita juga banyak kawan-kawan relasi, jadi kan banyak nambah ilmu, banyak mentor-mentor yang hebat di situ kan. Jadi kita banyak belajar tentang kita gimana berbisnis yang benar. Jadi kayak membuka peluang ya Bang Junet ya di situ ya. Betul, membuka wawasan, membuka relasi juga. Relasi banyak ini banyak manfaatnya. Benar. Tapi kalau buat program pemerintah yang digagas melalui bidang UMKM pernah tersentuh langsung enggak? Pernah kita dapat ini yang corona kemarin ya. Oh, yang Covid, pada saat Covid. Iya, dapat UMKM yang dapat dana itu yang 2,4. Oh ya, yang dana binaan itu ya. Iya, yang dari kita dipilih UMKM itu kan. Saya masih di naungan UMKM Nusantara, jadi kan terdaftar ya kan. Jadi UMKM Nusantara mengimbau ya kan, mengisi mungkin ada POM-nya saya lupa ya kan. Di situ alhamdulillah dapat. Udah itu juga bantuan dari Kementerian Perindustrian ini Sumsel dapat kita ada mesin-mesin ya kan yang bermanfaat, mesin press, ada kawan-kawan dapat mesin vakum, ada yang cheese freezer. Oh gitu. Jadi memang banyak manfaat ya Bang Junet ya. Iya. Jadi perlu nian kita tuh menjalankan usaha kalau pacak itu tadi bergabung dengan berbagai macam komunitas UMKM. Iya betul Kak Ilham. Supaya adu jembatan nih untuk bagaimana kita supaya tahu mengenai informasi ada kegiatan apa di Palembang. Termasuk juga pemerintah ada program apa untuk kita di UMKM ini kan. Sehingga itu akan membuat usaha kita lebih berkembang kayak itu di situ. Tapi kalau yang membedakan Batagor dan juga siomay Bang Junet dengan yang lain tuh apa tuh? Mungkin ini ya, ada kita ini resepnya kita dijaga dari Bandung, saya bawa dari Jakarta. Insya Allah saya tetap mempertahankan masalah ininya, kualitasnya kita bisa perbandingan bahannya kan 1:1 ya. Jadi somai kita masih terasa lah ikannya ya kan. Kacangnya juga kita rasakan bisa lebih lembut ikan kita berapa kali penggilingan. Jadi berasa lagi istilahnya ada kacang di dalamnya tadi bumbunya itu. Kalau mengenai bahan nih tadi yang disampaikan oleh Bang Junet, raso. Iya. Untuk mempertahankan raso yang enak, kualitas yang enak itu bagaimana tuh? Karena ini berkaitan dengan lidah tuh. Ini ya riskannya sedikit betul. Baik itu ada perubahan pasti pelanggan tahu nih. Betul. Ya, mungkin kita persiapkan dari modalnya kan, bahan bakunya ya. Iya, kita juga jadi putaran modalnya kita harus ini, jadi resep-resep yang ini kita tercatat, itu perbandingannya kita harus tahu ya kan. Tapi sehari-hari itu kita lihat aja ininya perbandingannya, tapi kita udah hafal kan sehari-hari kan. Oh segini sekian kan. Emang ada SOP-nya, ada standarnya cuman kita sehari-hari itu kita harus pegang standar itu, kita jalankan, insya Allah produk kita akan terjaga terus Kak Ilham. Kualitasnya ya. Untuk bahan baku yang biasanya Bang Junet stok ada enggak ini? Mengingat ini ya bahan-bahannya cepat berubah nih. Kalau sampai lama kayak itu ada enggak? Maksudnya? Bahan baku pembuatannya kayak mungkin nyetok kacang mungkin kayak itu. Iya. Yang bisa disetok untuk pembuatan Batagor sama-sama ini bahannya apa Be?
Ya bisa telur ya kan, bisa ini sagunya, tepungnya kita ini standby kan. Kalau mungkin yang press mungkin kita tiap hari dapat apa dari supplier kita itu kita ambil tiap hari kayak tahu ya kan, sayuran bisa juga di stok, Bisa kayak juga ya. ya cabe misalnya, kayak kentang bisa kita stok ya kan. Itu kan harus kata kita misalnya kalau mau menuju UMKM naik kelas, kita harus seperti itu, kita bawa stok ya kan, kita harus ini merinci bahan-bahan kita sebelum kita ini apa, kita Olah. adon, kita olah gitu. Tapi ini berkaitan juga dengan bagaimana penyimpanannya kayak itu ya. Benar Iya, nggak di Bang Junet? Kayak sayur kan harus di kulkas Iya betul. supaya tetap segar kayak itu kan. Dan telur ini juga mengingat telur ini cepat juga, mungkin daya tahannya mungkin dalam 2 sampai 4 hari itu masih tetap bagus ya kalau untuk telur. Bagus kalau telur kan mungkin kan ininya apa, kita buat adon di dalamnya, buat bahan adonan, buat itu juga buat somai, buat isi telurnya juga ada ya kan. Itu kan ini, jadi kita pas ini sesuai kebutuhan aja kayak Lam. Misalnya kita rebusnya sekian, baru kita butuhnya itu. sekian ya kan, buat ngadon berapa telur ya kan. Jadi iya, jadi kita nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak pemakaian, jadi kita bisa prediksi kita pemakaiannya berapa gitu kan. Oke, nah kalau mengenai inovasi, berapa kali inovasi yang sudah dilakukan di usaha Bang Junet ini? Saya udah berapa kali ya kan, dari somai itu kita ada dimsum juga. Kita buat kemarin itu ada somai crispy, kita dengan bumbu olahan dari tela-tela gitu kayak. Ya, kalau crispy itu mungkin kita kalau ada pesanan aja, kalau ada ini kan. Kalau ada yang mesen, kalau ini kita standarnya jual batagor somai seperti biasa gitu. Itu ya. Dan apa namanya tuh, desain ini bagus juga nih kalau kita lihat warna kuning kayak itu kan. Dan juga dengan tulisan yang lebih dominan menonjol, itu Siomay Batagor Junet tulisannya di situ. Ini yang mendesainnya siapa nih? Ada kita ini apa, dapat kontak dari kawan-kawan UMKM juga ya kan, binaan Pusri kan. Kak, Harus ada logo katanya. Logonya harus keren nih, kita ganti kan. Saya juga udah ada juga logo sebenarnya, banyak yang apa, mentor-mentor saya banyak yang ngomong ya, coba kita ganti ininya logonya, kamu cari ininya channel yang bisa buat logo. Alhamdulillah kita ketemu, dapat kontak dari kawan-kawan UMKM Pusri juga. Alhamdulillah ini jadinya Batagor Somai Junet. Saya minta warna yang lebih ini kuning gitu kan, sedangkan Lebih makanan, hidup ya. makanan kan identik kuning, oranye gitu, merah gitu. Dan ini juga kalau mengenai logonya ini, kalau dari Bang Junet berapa penting nih kita berjualan makanan punya logo, punya nama kayak itu. Betul, kayak sangat penting kita kalau ini kan, saya nggak mau terkenal sayanya ya kan, Junetnya ya kan, jadi produknya saya juga harus terkenal ya kan, ini loh logonya ya kan, ini dari jauh kelihatan kan, oh ini Batagor Somai Junet, misalnya dibawa pulang ya kan, oh ini Batagor Somai Junet ya kan, misalnya yang dari pesen di GoFood, di GrabFood, di ShopeeFood misalnya kan, kita tahu oh ini ada saya pesen Somai Junet benar ini ya kan, berarti kan itu penting. Jadi kita misalnya ada ini kontak kita di dalamnya, ada Instagramnya, ada nomor WA-nya, jadi mungkin kita bisa komunikasi sama customer yang mesen lewat online gitu, Pak Ilham. Oke gitu ya. Jadi perlu aktif nih ya Pak ya di sini ya Bang Junet ya. Iya, Pak Ilham. Jangan cuma untuk jualan baik. Kita perlu harus ada ini tadi. Itulah gunanya untuk di komunitas tadi ya. Iya, kita media sosial zaman sekarang sangat penting dalam. Jadi kita harus istilahnya satu hari satu postingan kan.
Kalau Itu. bagus lagi kata kawan-kawan bisa 2 postingan, 3 postingan, ya kan. Jadi semakin banyak posting, semakin banyak jangkauan yang kita Iya. dapatkan di situ ya. Betul. Dan pelanggan pun akan bertambah mudah-mudahan di situ. Amin, amin. Oke, baik. Bang Junaid, sebelum KG kita bakal lanjutkan kembali, ini pecahnya kita bakal break dulu untuk dengar ke beberapa informasi anak lewat berikut ini. Manca Becek jangan kemana-mana, tetaplah di sini di obrolan UMKM Lokal Kita, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Laper nih, pesen makan yuk. Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak. UMKM. Beneran enak gak? Bersih gak? Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh ya, aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Mak Manu sih itu. Ininya bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dak ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, KG di tanggal 4 September, Iyo. jam 8 sampai dengan selesai, Iyo. ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa Pak syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dia juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek Gaya tadi ya? Ya, itu pastinya. Heeh. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa, Pak Ilham? KG kalau Cek agak pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada sangat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, Musiknya. ada musik -1-nya juga KG. Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil KG Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai KG ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa Boleh. kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 Heeh. 9957 Heeh. 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau Eden begancang, payu, Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025, Semarak Dangdut Competition RRI 2025, Kamis 4 September 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran, pria dan wanita, usia 15 sampai dengan 55 tahun, membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama Cek Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cek Ilham, Cek Gaya nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Bayu, daftar, Cek. bayu, kalau mak itu. Nuansa budaya dan tradisi.
ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Palembang tercinta kota indah, elok madani aman sejahtera, beragam adat suku dan budaya, berikan cita rasa penuh warna. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam sajian daerah yang istimewa. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam khas makanan lemak di lidah. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemaknya. Welcome to Palembang, banyak makanannya, mani yang di lidah wajib kamu coba. Ada model ikan, ada juga tekwan, ada juga mie celor dengan kuah santan. Yang paling penting, pindang pate, lemaknya terasa, sudah terjamin. Payah delur-delur, payah kita coba, rasa iwaknya yang dah kate duanya. Cocok dimakan di pagi hari, dak siang malam mudah dicari. Dari yang tua sampai yang muda, inilah kuliner wong kita galo. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemaknya. Palembang tercinta kota cinta, jangan lupa mampir ke lorong basahnya, beragam makanan khas kota tua, lemak di lidah iwaknya terasa. Adek-adek yang cantik, Mang Cek Bicek yang baik, jangan lupa dicoba kuliner kita. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemaknya. Ada pempek. Oke baik, Mang Cek Bicek lagu kuliner Palembang ini nyebutkan nama-nama makanan khas tradisional yang ada di Palembang. Ada pempek, ada burgo, ada lakso katanya tadi ya. Termasuk juga di Palembang saat ini ada berbagai macam jenis jajanan yang dapat kita nikmati, bukan cuma berasal dari daerah Sumatera Selatan atau Palembang baik ya. Tapi juga ada makanan dari Bandung, makanan khas Bandung, yang dimana saat ini kita juga masih di obrolan UMKM ngomongin soal makanannya itu tadi ya. Jadi kita masih ngomongin terkait dengan batagor dan juga siomay Junet. Nah kita masih bersama dengan Bang Junetnya langsung ya. Kebersamaan kita sampai di jam 12 siang kagetnya. Dan kami sapa dulu selamat siang untuk yang masih monitor di 88,4 atau bahkan yang saat ini menyaksikan langsung di tayangan YouTube kita di Pro 4 Palembang. Dan yang masih Mang Cek Bicek, kita lanjutkan kembali. Ini Bang Junet, kita pengen kasih lihat dulu apa yang dibawa itu makanan yang ada di depan Bang Junet. Kita lihat ke kamera kita, boleh diangkat. Mana nih Bang Junet? Oke, nah coba aku yang pegang ya. Oke. Nah Mang Cek Bicek ini pacak dijengok langsung ya. Ini produk dari batagor dan juga siomay Bang Junet. Ini aromanya menggoda nian. Waduh. Ini ada aroma iwaknya juga Bang Junet ya? Iya dong, pasti dong. Ini pemilihan jenis ikan yang dipakai untuk bahan pengolahannya ikan apa nih Bang Junet? Kita ini pakai yang ikan kakap. Oh ikan kakap. Iya, ikan kakap. Super ya kan. Kita juga ada yang premium ya kan. Kalau ada pesanan kami juga
tersedia ikan tenggiri. Ini yang kukus ya ini kayaknya. Ya, somai. Somai kukus. Nah ini Manca Bica ini ada apa namanya itu kentang. Oh ada kentangnya juga memang ya. Ada kentang. Jadi kentangnya memang iko-iko anca ini Dian, Bang Junet. Iya, ada yang kadang dapat yang bagus, ada yang dapat yang kecil. Oh ada juga yang dipotong ya. Iya. Tergantung yang didapat di pasar. Dari pasar. Nah ini juga kalau pernah makannya apa kol ya? kol, kalau digulung, bahasa di sini kubis. kubis. Ini kalau isiannya apa Bang Junet ada di Nggak sini? ada, itu kan murni asli dari. Oh cuman asli kubis. be. Iya. Di sini ada pangsit rebus ya, Iya. dikukus ini. Iya betul. Isiannya? Isiannya isi somai. Gitu. Oh ada somainya juga. Termasuk ini ada juga tahu tuh, tahunya Manca Bica. Ini tahunya ada isiannya juga ya. Dan kemudian ini rasanya beda dengan pempek pasti ini ya. Iya dong. Kayak cikannya. Ini kayaknya ada daun sopnya. Benar nggak ini daun sop? Daun itu daun bawang. Daun bawang. Sampai tidak tahu daun ini ya. Nah ini ada kuahnya Manca Bica. Untuk satu porsi ini lumayan terjangkau lah harganya ya. Untuk yang pengen beli dan pengen tahu kayak silakan langsung datang ke outlet yang ada di 6 cabang ya. Iya, Oke baik. Dan kalau mengenai ini Bang Junet, kita pengen kepo lagi, kita pengen tahu lagi tantangan yang sering dihadapi pedagang siomay sama batagor ini dalam persaingan pasar kuliner ada enggak? Iya banyak. Kayak apa tuh biasanya tuh? Iya mungkin dari ininya apa dari sekarang sudah menjamur ya jajanan-jajanan lain ya kan. Udah itu persaingan juga dari apa dari sejenis yang sama ya kan, batagor somai. Yang lebih murah juga ada ya kan. Kalau kita kan mainnya porsian Kak Ilham. Oke. Ya tetap kita dari dulu kita porsian, kita jaga kualitas ya kan. Kalau yang keliling itu kita mungkin somai-somai yang keliling Palembang ini ada yang kecil ya kan, rasanya juga iwanya juga belum tentu begitu terasa ya. Iya. Oke, dan ini dijual porsian jadi tidak bisa satuan ya. Porsian kalau pesanan kita juga ada bisa satuan. Misalkan kayak anak-anak sekolah tuh cuma pengen beli 3 ekor. Iya, mungkin setengah porsi gitu. Oh bisa ya. Iya, Minimal kalau, setengah porsi itu. Iya, kalau kita anak-anak sekolah mungkin kita bisa ya kan, kita maklumin. Untuk satu porsinya ini ada berapa isi nih, Abang Junet? Ya kalau kita standarnya di 2, gerobak kita 8 ya? gerobak kita itu isinya 7 kayak. Oh 7 ya? Ini kayaknya lebih 1 nih. 7 porsi, 7 isian. 7 isinya 10.000 isi 7 ya. Ini lumayan terjangkau nih ini ya. Ada yang porsi besar juga, porsi jumbo isi 10, harganya 15.000. Kita di banner kita di gerobak juga ada. Ya apa kan? tuh yang membedakan? Itu isinya isinya banyak, baik, ada 10. Iya. Tapi biasanya kayak ada pare juga ya Bang Junet ya? Iya, pare mungkin kita bawa sedikit ya kan, banyak yang mungkin belum ya kalau anak-anak Gen Z ini belum. Kurang ini ya. Kalau pare kan banyak ibu-ibu. Karena ada pahitnya itu mungkin ya. Iya, betul. Padahal itu pahitnya pahit enak Manca Bica Iya, ya. pahit sehat. Pahit sehat juga di situ. Dan ngapa nih saus kacang menjadi pelengkap wajib untuk siomay sama batagor? Kayaknya memang cocok dimakan dengan saus kacang. Iya, kalau pempek kan dengan cukanya ya kan, kalau gorengan dengan cabenya ya kan, cabai mentah itu. Kalau kita somai ini kan dari dulu dari asalnya itu terbuat dari kacang yang diolah ya kan, digiling, dimasak ya kan. Jadi memang awalnya cak itu ya Bang Junet ya. Awal munculnya memang dengan saus kacang, jadi tidak mungkin dirubah kayak itu. Ada juga yang somai dimsum itu kan pakai kayak sambal merah tuh. Sambal dimasak ya kan, nggak pakai kacang ya kan kombinasi dari apa bawang putih, bawang merah sama saus sambal yang pedas. Tapi kalau dimsum ini bela lagi ya. Dimsum lagi itu apa dia itu ada yang dari ikan, ada yang dari ayam juga. Ya mungkin itu perbandingan ininya lebih ini lagi kayak sagunya hampir dikit paling. Oh itu. Ya, lebih enak lagi dimsum itu. Kita juga ada ya kan pesanan. Oh ada juga dimsum. Iya. Kita buat. Jadi memang menerima pesanan juga. Iya, kita tetap ada iklan juga ya kan di media sosial kita kan. Cuman kita yang prioritas itu banyak. Bang Junet, kayaknya kita coba angkat telepon ya. Iya. Ada siapa? Halo Perempat, selamat siang.
Oke, cuma miss call ini. Jadi memang dimsum, batagor, siomay itu masing-masing ada kesamaan tapi ada juga perbedaan di situ ya. Iya, kalau dimsum kan mungkin kan nggak pakai saus kacang, ya kan. Ya kalau yang sekarang ini dimsum ini ada yang lebih menarik lagi pakai sambal-sambal ini mantai itu kan kayak sambal ini bolognes, kan. Ada lagi yang apa chili oil. Oh, ada chili oil juga. Dan juga dimsum itu identik dengan wadah khususnya itu ya. Enggak juga sih, sama juga. Bisa ada juga. Pakai seperti kita Bisa. ini kan, ada yang pakai yang soropo ya kan. Tapi kalau pakai yang itu mungkin lebih kayak menarik ini tampilan bayi ya. Iya. Jadi tidak ada fungsi sama sekali di situ. Iya, mungkin itu kan nambah daya tarik aja. Iya. Kiroi aku yang awam waktu itu wadah itu bisa menghangatkan, ternyata tidak ya. Yang wadah mana tuh kayak? Dimsum. Yang kayak dari bambu itu, yang Oh bulat. itu kan mungkin kan kita kalau makan dine-in makan di situ kali. Bisa. Iya. Tapi kalau mengenai efek atau fungsinya ada itu wadah itu. Iya mungkin itu apa lebih apa kelihatannya lebih tradisional, lebih ini kan lebih kayaknya Lebih ke tampilan Mbak ya, Bang Junet ya. tampilannya keren. Tapi kalau makanannya tetap hangat tuh tidak ya. Iya. Sama baik tetap. Iya mungkin kan sama kukusan itu yang dikukus di situnya. Itu. Nah, Bang Junet kita pengen sedikit kepo juga ini mengenai adonannya, boleh tak? Walaupun tidak secara rinci dan juga detail, rahasia supaya adonan siomay dan juga batagor supaya tetap kenyal ini apa nih biasanya? Ada tambahan telur atau apa? Iya pasti telur utuh, kita nggak langsung bisa yang kuning putihnya nggak. Kalau kita kan kalau di kue kan ada mungkin kuning yang pakai, Kuningnya baik putih dipakai. kan. Kalau kita utuh telur gitu kan. Kita Dipakai ada galo. perbandingannya, ya kan kita mau pakai bawang putih, ya kan. Udah itu kita memilih ikan itu yang ikan-ikan yang fresh, ya kan? Jadi kita tiap hari itu kayak kalau itu kita di pasar itu kita ngambil apa ikan-ikan yang langsung dari tempatnya, kita langsung giling di situ. Oh, yang segar ya? Yang segarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di situ. Jadi memang ini Bang Junet kalau di rumah bagaimana tuh peran istri untuk usaha dari batagor sama siomaynya ini? Iya mungkin Terlibat juga di situ? terlibat juga pasti kan, terlibat kita ini apalagi kalau misalnya ada ini ya kan ada Pesanan mungkin ya? pesanan, udah itu kita ada stand-stand bisa. Oh kayak ada festival apa Iya, gitu ya? misalnya kita berapa kali ada stand-stand di pernikahan gitu, kan bisa bantu juga ya kan. Dari kita ambil dari anak buah ya kan, kita dibantu sama uang rumah kita juga. Jadi kita bisa ini kita tinggal mantaunya, kita tenang lah. Misalnya kalau ada pesanan di mana-mana ya kan. Alhamdulillah kita ada peran-peran ininya juga. Ada perannya masing-masing di situ ya. Betul. Dan Saling kalau membantu. mengenai cabang yang paling rame saat ini cabangnya di mana nih Bang Junet? Yang di Pak Jo dan Waitam. Oh itu yang paling rame ya. Iya. Dan pemilihan tempat nih, boleh dong dikasih sedikit bocoran juga ke pendengar kita. Pemilihan tempat untuk jualan yang bagus tuh yang kayak apa nih Bang Junet? Iya mungkin di Palembang ini tempat-tempat jajanan di Kambang Iwa ya kan, di tempat-tempat strategis yang di tempat perkantoran mungkin bisa jadi. Kalau kita kan banyak. Kalau di ada sekolah belum- kayak apa tuh? Sekolah juga mungkin Lebih ke kita kantinnya. jodohnya belum dapat kali ya. Di situ kita pernah juga deket SMP 3 Itu. kan, alhamdulillah banyak rame kan di situ kan. Mungkin kemarin sempet udah nggak lagi di situ kan. Itu pernah di situ juga Pernah waktu di itu. Simpang SMP 3 itu rame kan, udah itu ada Kenapa deh sampai stop di situ? stopnya mungkin Ada beberapa faktor lah ya. ada beberapa faktor. Pertama kan mungkin lama-lama ya kan Benar. nggak rame lagi, jadi kita Itu. mengurangi kos kita kan, jadi Benar. kita tutup. Jadi kalau kita buka cabang itu lebih baik mempertahankan yang ada pelanggannya ya. Iya Tapi kalau memang ternyata sudah sepi peminat, ya mending kita pindah atau tidak rehat dulu. rehat dulu. Mengingat kosnya itu lumayan juga kan. Iya betul. Belum lagi gaji karyawannya, Sewa tempat. untuk sewa tempat dan juga biaya pengangkutannya juga. Modal sama Nah, sendiri, itu. bahan bakunya kan. Ya, pertimbangan Bang Junet untuk dalam menjalankan usaha itu yang paling penting apa tuh? Ini apa? Ini Untung udah pasti ya. Iya. Pertimbangan awal itu yang utama malah. Tapi kalau untuk yang lain apa tuh? Iya kita usaha gitu, kita insya Allah pengen jadi apa punya usaha yang bermanfaat gitu buat orang-orang banyak. Oh bisa Jadi kita membantu ciptakan masyarakatnya. lapangan kerjaan. Itu. Iya alhamdulillah kayak alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang ikut saya itu alhamdulillah udah lulus
kuliah Oh, kan. dari awal dia ikut Iya. sampai lulus. Iya, jadi sambil ini pagi siangnya dia kuliah. Ya kan kemarin 2 ada yang di IAIN ya kan kemarin kan alhamdulillah mereka sampai lulus ya kan. Ya kan sorenya ikut jualan kita ya. Jadi menjadi berkah juga ya Bang Junet ya. Betul Kak Ilham, jadi saling membantu kita kan jadi manusia bermanfaat gitu. Jadi membantu program pemerintah juga kan Betul. menuntaskan pengangguran itu tadi dan juga menciptakan lapangan kerja itu tadi ya. Waduh, luar biasa sekali nih Mance BC. Dan untuk kedepannya mungkin bakal ada cabang baru lagi tidak? Iya, insya Allah kita akan beberapa titik, mungkin ada langganan kami yang rumahnya jauh-jauh ya kan Kak. Tanjung Barangan mungkin. Tanjung Barangan ya kan. Kan ada yang Tanjung Barangan lewat Pajo kan. Ada yang di KM kan. Iya, lewat Kak, sana kenapa juga. nggak buka di KM ya, insya Allah nanti kita prioritas yang tempat-tempat yang strategis, insya Allah kita ilham. Oke, baik. Dan harapannya mungkin Bang Junet untuk ke depan dengan usaha yang dijalankan ini apa nih? Ya mungkin di tahun-tahun ini kan perekonomian agak susah, kita tetap sebagai UMKM tetap bertahan. Alhamdulillah gimana caranya kita tetap kita kuat, harus kita upayakan gimana caranya, beribu cara lah istilahnya kita agar bertahan ya kan. Istilahnya kita juga ada ini saling kita kerjasama dengan beberapa ini kawan-kawan UMKM. Dia itu ada buka bakso, kita mengisi somanya kan. Dia kan nanya-nanya bisa gak kita Kolaborasi buka, ya? Iya, kolaborasi gitu Kak Ilham. Kalau mengenai pemesanan ini Batagor siomay Bang Junet ini di mana tuh? Untuk yang pengen online? Di GoFood, di GrabFood ada kita Batagor somai Bang Junet. Ada Ada ya? yang namanya Bang Junet, ada yang di Shopee Food Batagor somai Junet. Itu bukanya sampai jam berapa tuh? Dari kita kalau rata-rata kita di cabang kita itu mulai dari jam 3 sampai jam 10 kayaknya. Jam 3 sampai jam 10 ya. 10 malam. Jadi lumayan panjang juga waktunya. waktunya. Oke, baik. Bang Junet, dengan obrolan kita hari ini sebagai penuntas, apa yang pengen disampaikan untuk kawan-kawan penggiat UMKM lainnya atau bahkan untuk yang baru memulai rencana untuk terjun ke bidang UMKM ini? Ya mungkin yang ingin membuka usaha ya kan, kita lihat peluang dulu ya kan, kita lihat situasi kan, gimana caranya kita mau maju. Kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak improvisasi, kita banyak juga berbagi pengalaman kepada yang udah punya usaha, yang mereka itu kita bisa jadikan mentor gitu kan. Kalau buat kawan-kawan UMKM yang sudah berjalan, kita tetap semangat di tahun-tahun ini perekonomian kita, ujian kita tahun-tahun ini insya Allah akan kita dilewati. tetap bertahan ya kan. Kita saling kolaborasi, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan ya kan, mudah-mudahan UMKM kita tumbuh nanti di tahun 2025 ini, insya Allah 2026 dan seterusnya. Instagramnya di mana nih Bang Junet? Instagramnya Batagor Somai Junet. Ya, di kontak WA-nya 0812 7168 2018 Kak Ilham. Oke, baik. Terima kasih Bang Junet sekali lagi untuk waktunya ya. Terima kasih Kak Ilham. Dan untuk yang tadi Mance BC belum kasih sempat mendengarkan obrolan kami dari awal, bisa ditarik undur di rekaman kita di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Yang pengen catat kontak personnya juga tadi juga sudah disebut kayak ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan bakso lagi siomay dan juga Batagor Bang Junet ini akan menyebar. Amin. Di seluruh titik di Kota Palembang. Ada di Ulu, di Ilir, ada galau pokoknya di situ ya. Karena memang ini 6 cabang sudah membuktikan bahwa dicintai oleh penikmat siomay dan juga Batagor, dan tentunya ini mudah-mudahan juga akan menjadi inspirasi ya dengan obrolan kita di kesempatan kali ini. Mance BC dulur-dulur, karena waktunya sudah ada di penghujung perjumpaan, kami nak pamit. Terima kasih atas minat dengarnya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para
cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang